maksudnya apa? Nggak terlalu kecil teman-teman, Malika ini standar ya. Masya Allah. Coba kita ya. Tuh. Oke, nah, di jari saya nih. Ya, cukup gede, cukup menggoda. Apalagi naik. Saya juga nggak menyangka teman-teman, Malika bisa sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Maksi Grip ya. Kali ini kita ada mau berbagi perawatan pentil anggur Malika, teman-teman. Dan ini kondisinya sudah selesai sempurna mekar ya, sudah selesai ya. Ini teman-teman. Nah, ini kondisinya ya. Tuh. Ini alhamdulillah teman-teman masih dikasih rezeki sama Allah ya. Masih dikasih selamat, padahal sebelum mekar, sedang mekar, bahkan kemarin tuh 2 hari hujan terus-terusan ya, sering maksudnya ya, 2 hari sekali hujan besar. Dan ini Malika ini Masya Allah masih dikasih Allah normal ya, nggak ada rontok istilahnya teman-teman. Ada, cuma sangat-sangat sedikit tuh, masih bagus kebanyakan enggak. Biasanya kalau jenis-jenis lain dihajar hujan seperti itu biasanya ya sisa sedikit teman-teman. Ini masih kategori full bunga ya, bahkan nanti harus dijarangin lebih banyak lagi. Nah, jadi kondisi seperti ini kita akan lanjut ke perawatan apa, yaitu perawatan GA3 atau hormon giberelin ya, asam giberelin itu yang ketiga kali ya. Kita akan aplikasikan hari ini, juga kita akan menambahkan pupuk lagi, mulai pupuk lagi. Kita akan kasih nutrisi untuk mendorong juga pembesaran buah, asam giberilnya untuk menarik lebih panjangnya. Jadi supaya seimbang ya, ada tarikan, ada asupan nutrisi, biar jangan sampai terlalu manjang, nanti kurang nutrisi juga kurang bagus gitu teman-teman ya. Dan juga setelah pupuk ini juga berapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan, kita juga akan masukkan kembali pupuk kalsiumnya untuk penguat juga, biar enggak terlalu lemes ya, jadi agak keker gitu. Kalsium itu penting juga teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini kelopak-kelopaknya kita turunin dulu. Nah, tuh ini kelopak ya, kelopak bekas. Nah, kemana kan basah terus hujan, jadi apa istilahnya dia masih agak lengket-lengket, belum turun ya, kita harus turunin dulu ya, biar nanti di gasnya atau GA3-nya langsung ke pentil nempel ya, nggak terhalang kelopak-kelopak yang masih nyangkut. Nah ini sebelah sini ya. Ini yang kemarin keluar tandan 86 tandan ya. Kemarin saya buangin kurang lebih ada 5 tandan yang agak kecilnya ya, yang maksudnya paling kecil dari antara yang ada. Kita buang kurang lebih 5-6 tandan. Jadi sekarang kurang lebih 80 ya. Di sana 40, di sini 40 satu pohon ini. Dan ini juga kita sudah melakukan kemarin ya, 2 hari kurang lebih ya, itu anti tripnya. Setelah benar-benar baru mekar persis ya, baru mekar persis, belum sebesar ini, kurang lebih 2 hari yang lalu ya, kemarin lusa itu kita penyemprotan insektisida. Jadi jangan lupa selain kita perawatan di nutrisi juga teman-teman ya, insektisida terutama di saat-saat brokoli atau pentil seperti ini itu rawan kena trip teman-teman ya. Nanti kalau udah rada gede lagi ke depannya juga jangan lupa anti jamurnya. Nah sekarang kita lanjut ke pupuknya dulu. Nih teman-teman, biasa ya, ini pupuk awal ketika baru jadi pentil. Ini ada NPK 1616 plus magnesium sulfat ya. Besoknya beda hari kita tambahkan kalsiumnya, bisa kalsium manohara
karate boron atau jenis pupuk lainnya yang intinya ada kalsium, ada boron, dan syukur-syukur unsur mikro lainnya banyak juga. Itu lebih bagus insya Allah. Pelengkapnya ya, unsur pelengkapnya kayak mungkin seng, ZN, mangan, dan lain-lain. Nah, ini ada air 15 liter untuk pot ukuran standar kita 300 liter potnya. Ini airnya 15 liter. NPK-nya kita kasih 3 sendokan ya, atau kita tambahin dikit maksimal 4 teman-teman. Karena ini kan lagi ngejat ya, lagi daun udah mulai banyak, pucuk-pucuk mulai aktif, bunga juga udah banyak. Kalau kita mau tambahin maksimal teman-teman, maksimal 4 sendok. Ini kita tambahin setengah aja deh. Jadi 3,5 sendok. Ini magnesium sulfatnya kurang lebih 2 sendok. Separuh dari NPK ya. Lanjut kita ke sini. Bismillah. Oke, nah terus gimana nih besok-besok penyiraman? Penyiraman ini gini teman-teman, lihat kondisi ya. Kalau emang hari ini kita pupuk, besok hujan nggak usah disiram dulu. Tapi kalau emang besok pupuk dan panas, hari ini pupuk, besok panas banget misalkan, panas ya terik ya, kita bisa siram lagi sedikit itu. Intinya jangan sampai media ini kekurangan air, karena buah lagi banyak, daun juga mulai banyak, ya butuh banyak air juga nutrisi. Paling nanti 3 hari lagi ya, atau maksimal ya 4 hari kita akan kalsiumnya kocor. Tetap di antara pupuk ini ke pupuk kalsium, bagaimana penyiraman itu tadi, jangan sampai kurang air, tapi juga nggak usah berlebihan gitu teman-teman. Dan ini kondisi ini lagi butuh air stabil, pupuk juga secukupnya ya, jangan sampai berlebih juga. Setelah itu ya kita perawatan di atas, hama dan lain-lain, kita juga penyemprotan dan lain-lain itu perlu ya. Setelah pupuk lanjut kita ke ini ya teman-teman, penyemprotan asam gibberellinnya ya, atau GA3-nya. Teman, ini ada air. Kita sekarang agak ditingkatkan lagi ya dosisnya dari yang kedua. Kalau yang kedua kemarin kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, sini coba kamera. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kondisi brokoli seperti ini. Ini biasa kita lakukan yang kedua ya. Ini nanti juga varian Cupidon ini kita akan semprot atau celup GA3 yang kedua kali. Kalau kesempet hari ini, paling lambat paling besok pagi ya, besok siang lah. Oke teman-teman, nah lanjut. Untuk dosis ini kemarin yang segini, untuk yang di Malika ini kita pakai 250 ml ya per tetes. Ini sekarang kita akan naikkan dosisnya jadi 200 ml teman-teman, 200 ml per tetes. Ini ada air 400 ml ya. Ini kalau penuh 500 ml. Ini ada segini, berarti 400 ml. Ini kita akan pakai 2 tetes. Jadi 1 tetesnya untuk 200 ml ya. Tapi teman-teman ya, bukan berarti nanti teman-teman juga harus segitu. Ini kira-kira dosis aman kita ya. Jadi nggak semua varian harus sama. Mungkin punya teman-teman agak dinaikin lagi atau agak dikurangin lagi ya teman-teman ya. Jangan dipakai letterlock ya. Ini kita juga untuk varian Malika ya, seperti ini ya, agak dosis tinggi. Mungkin varian-varian lain seperti Trans
Epres atau Cupidon nanti nggak setinggi ini ya. Nanti ya, kemungkinan ya. Karena kita lihat kondisi karakter itu pohon juga. Satu, dua. Dan ini udah pukul jam 8.30 atau setengah 9. Ini agak mendung tapi agak hangat ya. Nggak mendung banget. Jadi kita lakukan saat ini nih. Biasanya jam segini udah penter teman-teman, terang banget. Udah agak panas tapi ini agak mendung. Nah, untuk mempercepat juga kita semprot aja teman-teman ya. Semprot karena lebih mudah nih ketimbang dicelup ya. Ini kan juga belum menjuntai soalnya ininya bunganya, apa pentilnya. Bismillah. Semprotkan merata, kanan kiri atas bawah. Kalau dompolannya sekarang kurang lebih 80, nanti mau dikurangi lagi apa enggak perdompolannya, lihat nanti teman-teman di jalan, lihat kondisi lah. Ini dalam satu tersier bahkan ada sekitar 9 ya, ada yang keluar 9. Ada, berarti rata-rata kurang lebih 5 teman-teman. 5 tandan ya. 5 ada yang 6, yang 7. Ini aja nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tadi teman-teman ya, ini juga kurang lebih ya, ini kita buangin tunas air ya, tunas air yang terutama yang ada di bawah buah. Tadi kita buangin ya, yang ada di sini nih. Nih, yang ada di sini buangin ya. Di atasnya gua beberapa kita buang teman-teman ya. Kayak ini ya, supaya agak memanjang. Nanti baru kurang lebih di ruas yang keempat, kelima ke atas baru kita tunas airnya. Biasanya kita axle break. Ya, tapi itu pun nggak mesti axle break. Kadang-kala dibersihkan juga, kadang-kala enggak juga. Lihat kondisi daun di sana. Kalau daun udah cukup banyak, kadang-kala dibersihkan juga. Tapi kalau kita daunnya agak kurang, kita menambahkan daun dari tunas air itu yang kita axle break ya teman-teman ya. Tapi yang di bawah atau yang lurusan dengan tangkai bunga atau tandan dibersihkan tunas airnya. Oke, jangan lupa ya anti hamanya juga, insek dan punginya. Kalau udah begini udah aman ya, nggak khawatir rontok ketika nyemprot. Jadi tapi tetap perhatikan dosis, ikuti dosis yang ada di kemasan masing-masing. Sedikit berbagi pengalaman aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Maxi Grab, terutama terkhusus buat
teman-teman yang udah subscribe ya. Mudah-mudahan Allah kasih ganti, Allah kasih balasan yang lebih baik, lebih barokah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau coba tes break ya. Kita akan coba rasakan di usia sekarang berarti sebenarnya pangkas tanggal 28, berarti sekarang tanggal 12, 14, 104 hari teman-teman ya. Kita akan coba di break, dicoba gulanya ada di ketinggian berapa. Jenis Malika ini ya, ini buahnya udah semakin susut ya, banyak diicip-icip. Alhamdulillah teman-teman sebagian udah kebagian, ada yang belum juga. Nah, tolong pegangin dulu. Satu lagi nih, coba kita akan coba petik 2 dompol ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba bawa ke sana. Wow, aku mau. Ya, tahan dulu. Nah, ini teman-teman kita akan coba buka di sini biar sambil duduk ya. Makannya biar enak sambil duduk. Ini teman-teman. Coba deketin dulu. Nih teman-temannya, ini Malika teman-teman, jempol saya ya. Tuh, kayak belimbing wulung ya. Tuh, Masya Allah. Ini ada yang pecah teman-teman, ada yang kegencet, ada yang mungkin karena emang udah itu ya, dari awal udah pecah nih, kegencet awal ya. Tapi kategori ya segini masih kuat ya, diguyur hujan, di tanah langsung, tanpa naungan. Ini satunya. Nah, dompolan satunya ini teman-teman. Ini dompolannya perkiraan sih nggak ada ini ya, kurang lebih 400 lah kali ya, 400 gram ya, nggak ada setengah kilo sepertinya. Nah, ini ada yang dulu nih pecah gencet nih teman-teman. Tapi ini udah sampai manis nih kalau begini, kayak kismis ya, manis banget biasanya. Pecah kebanyakan air dia biasanya meletek ke samping ya, belah ke samping itu biasanya. Oke. Nah, oke, coba kita akan compare dengan ini teman. Ini ada epres teman-teman nih, epres yang istilahnya belum matang tapi ya. Coba sini kamera. Nah, ini ya. Nah, ini epres. Kita nggak akan coba karena ini belum enak. Cuma jumbo-jumbo ya, udah jempol. Nah, nih perbandingannya ya, maksudnya apa? Nggak terlalu kecil teman-teman, Malika ini standar ya. Masya Allah. Coba kita ya. Oke. Nah, di jari saya nih. Ya, cukup gede, cukup menggoda. Apalagi begini ya. Mantap. Oke. Nah, kita akan langsung aja coba. Aduh, ini. Nah, ini kita akan coba ya yang kira-kira udah matang. Ini di 104 hari teman-teman. 104 HSP, hari setelah pangkas ya. Nah, ini teman-teman ya, nggak ada biji ya. Ada biji. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada biji itu padat teman-teman. Masuk keras ya, dia nggak berair banget nih. Ini kita harus tekan keras baru keluar airnya. Coba ada di level berapa ya kadar gulanya. Tapi soal enak bukan berarti harus tinggi gulanya ya. Yang kalau di lidah enak bukan berarti dia tinggi gula. Karena yang seimbang justru itu yang enak. Bismillah. Kita coba dulu ya. Ada asam sedikit. Tapi jadi seger teman-teman, enak. Manis, ada asam dikit, nggak terlalu manis ya jadinya. Ini 17,5. 17,5 ya. Coba kamera.
kelihatan ya, 17,5 berarti naik ya. Nih di 17,5 teman-teman ya. Ini kemarin kita waktu kira beberapa hari yang lalu ya, ngebreak juga sama Om Ata Pronasia. Emang sih dompolannya nggak ngacak ya, itu ambil satu dompol itu masih ada di 16 ya. Ini alhamdulillah belum hujan lagi sampai hari ini, ada kenaikan ya. Ya coba kita akan cek yang lain ya. Ini kita akan dari dompolan, udah masih yang sama di dompolannya ya teman-teman ya. Kita akan buka lagi. Nah teman-teman, nggak ada ya, nggak ada biji. Apakah masih sama di 17,5 atau di berapa? Nah, nah ini naik malah. Ini di 19. Ya teman-teman, 19 ya. Tuh. Naik lagi ini malah 19 begini. Udah sangat manis teman-teman untuk kategori buah ya. 19 ini dicampur ada sedikit masam sedikit ya, jadi lebih harmonis, lebih enak teman-teman ya. Tadi 17,5, 19. Ini kita akan coba dari dompolan yang berbeda ya. Padat teman-teman ya. Dapat biji lagi. Coba. Oke, 17,5. Oke, ini 17 teman-teman. Mungkin gak usah dimasukin lagi, 17,5. Berarti 17,5 sama 17,5 sama 19. Ini kategori udah break yang normal ya, enak, cukup manis ya segini. Insya Allah. Ditambah tanpa biji dan padat. Kulit tipis teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai naungan ya kebunnya, kita bisa mengatur airnya teman-teman. Jadi kemanisannya bisa lebih cepat dan bisa lebih tinggi insya Allah ya. Karena kita kan tanpa naungan suka sering hujan gitu, jadi agak sedikit mundur. Enaknya ini di 104 hari baru mulai enak. Biasa waktu di pot agak bisa terkontrol ya, biarpun tanpa naungan itu 90 hari udah enak, udah mateng lah ya, insya Allah teman-teman ya. Ini kita akan lihatkan butirannya teman-teman ya. Ya teman-teman deh, coba kamera. Di jempol saya juga nggak menyangka teman-teman Malika bisa sebesar ini. Berarti semua kembali ke ini ya, ke faktor akar ya. Salah satu perantaranya akar yang kuat, yang terbuka, sehat. Insya Allah efeknya lebih besar buah. Mungkin di tempat teman-teman bisa lebih besar dari ini. Tuh. Mungkin itu dulu ya. Dan faktor satu lagi ini yang hitam-hitam kurang bersih ini faktor keseringan kehujanan teman-teman. Ya itu ya, ada bintik-bintik ya, kotor ya, noda lah. Tapi ini bukan hama yang membesar dan akhirnya merusak, bukan. Ini cuma bikin kotor aja, bikin kelihatan kurang bagus ya. Itu dulu informasi soal Malika ya dari Maxigrade. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kesimpulannya Malika ini termasuk satu, buahnya enak, tanpa biji dan padat. Apalagi sangat genjah, sangat mudah dibuahkan. Jadi termasuk mungkin masuk 5 besar anggur yang kami ya Maxigrade rekomendasikan untuk dibudidayakan gitu ya. Termasuk dari, ada lagi yang lain-lain ya, itu salah satunya. Itu kalau kita hitung 5 besar ya, Malika termasuk di dalamnya. 5 besar anggur yang kami rekomendasikan untuk dikebunkan karena genjah, enak dan berkualitas.